Hai, welcome to Artocles. Kisah yang paling banyak dicari sebenarnya adalah kasus yang belum pernah dibahas dimanapun. Itu pasti yang paling sering ditunggu, apalagi berhubungan dengan kisah suami istri ataupun rumah tangga ipar beripar. Kita menuju ke wilayah Naypyidaw di negara Myanmar atau Burma dengan jumlah penduduk hampir 800.000 jiwa menurut sensus tahun 2023. Saya kenalkan dengan seorang gadis kelahiran tahun 92 bernama Cho Chan Kaung yang aslinya dari kota Bago, kemudian pindah ke Naypyidaw untuk berkuliah dan bekerja di wilayah tersebut. Orangnya sangat rendah hati dan suka menolong. Sedikit kutu buku dan banyak yang menilainya agak ketinggalan zaman. Tidak update masalah berpakaian, makeup, atau tren apapun yang sedang viral seiring perkembangan zaman. Tapi itu bukan masalah karena banyak juga yang seperti itu. Sejak tahun 2016, Cho Chan bekerja menjadi administrasi di kantor penjualan kertas HVS dan kisah cintanya bisa dibilang sangat kusam. Beberapa kali pacaran tapi cuma bentar karena cowoknya selingkuh padahal mantan-mantannya pun gak terlalu cakep. Biasalah laki-laki kan seringnya gitu. Wajah pas-pasan, kantong kosong, tapi pengennya dapet yang spek bidadari. Beruntung Cho Chan masih punya banyak kawan yang selalu berada di sampingnya kapanpun dibutuhkan. Pada Agustus 2018, salah satu teman kantor memperkenalkan Cho Chan pada seorang pemuda yang bekerja di bursa efek bernama Yel Sautan yang seumuran sama dia. Entah mengapa sejak pertama kali jumpa ngobrolnya udah nyambung dan terasa nyaman. Cho Chan tahu dirilah, selain kerjanya bagus dan datang dari keluarga yang kaya, lelaki itu sangat tampan serta banyak dikejar cewek-cewek yang jauh lebih cantik dari dia. Makanya setelah dekat sebulanan dan Yelsau menyatakan cintanya, berasa seperti mimpi, kayak nggak napak kakinya di tanah saat mendengar ajakan untuk berpacaran. Akhirnya mau juga berhubungan sejak awal Oktober 2018 dan banyak yang kaget tentang hubungan mereka ini. Bahkan dengan gentlenya kemudian Yelsau memperkenalkan pada nenek dan bibinya di rumah, serta mendatangi orang tua Cho Chan di kota Bago untuk mengakrabkan diri pada keluarga gadis tersebut. Bawa duit dan hadiah yang banyak serta menunjukkan keseriusan yang mendalam. Yelsau ngobrol cukup akrab dengan ayahnya Cho Chan, kayak udah kenal belasan tahun, dan juga pintar mengambil hati ibunya. Selama menjalani masa pacaran, pemuda itu sangat romantis dan memperlakukan Cho Chan seperti putri raja. Dibawain bunga, dibeliin coklat, dinner yang mendadak serta kejutan lain yang gak pernah terpikirkan oleh wanita itu sebelumnya. Sampai di bulan November dengan berani langsung pemuda tersebut ngomong pada ayah ibu Cho Chan bahwa dia ingin menikahi putri mereka, menjadikannya istri dan pendamping hidup sampai tua. Udah pasti wanita itu kaget dan GR dengan lamaran tersebut, sampai muntah-muntah saking gak percayanya, berasa kayak di cerita Cinderella. Akhirnya resmi juga keduanya menjadi suami istri pada Minggu 23 Desember 2018 saat sama-sama berusia 26 tahun. Cukup instan soalnya masa pacaran 2 bulan udah langsung resmi menikah. Setelah menjalani bulan madu selama 2 minggu keluar kota atas perkawinannya yang memukau, baik Cho Chan dan suaminya kembali masuk kerja seperti biasa. Wanita itu nggak mau kalau hanya berdiam diri di rumah supaya tetap ada kegiatan yang tidak membosankan. Untuk sekedar info aja, bahwa pasangan ini tinggal di rumah neneknya Yelsau dari ibu. Sementara orang tuanya ada di Mandalay. Selain sang nenek yang ada di rumah tersebut, juga ada tantenya yang janda bernama Juel Samio usia 45 tahun, dan merupakan adik kandung dari mamanya Yelsau. Wanita tersebut punya usaha perdagangan tas dan perhiasan mewah. Juga masih bekerja menjadi penasehat di kantor pengacara yang ada di pusat kota Naypyidaw. Cukup sibuk dan tentunya mereka ini emang terkenal banyak uang. Semua menerima kehadiran Cho Chan dengan baik untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Meskipun seandainya dia memutuskan untuk tidak bekerja dan cuma nemenin neneknya Yelsau di rumah, duitnya masih banyak dari sang suami. Tapi biarlah memilih tetap berkarir diizinkan oleh Yelsau. Juel memiliki kekasih bernama Baron Su yang sering dibawa ke rumah dan berkarir sebagai pembalap motor serta model iklan namun gak terlalu banyak job. Usianya 25 dan malah banyak yang bilang dia ini simpanan perempuan itu karena hampir segala kebutuhannya dicukupi oleh Juel. Bahkan jika ditanyain ya sama Cho Chan, seringnya dijawab oleh sang suami bahwa si Baron
hanyalah asisten yang mengurusi salah satu toko dagang tas milik tantenya. Yelsau bilang jarang sih ngobrol sama pemuda itu dan hanya bertegur sapa saat ketemu di teras atau sesekali di ruangan tamu. Bahkan pernah juga Cho-chan ngelihat nenek mereka ya, ngomel-ngomel pada Baron yang selama 2 hari nginap di sana dan kerjanya cuma makan, tidur. Akhirnya diusir oleh si tante sambil minta maaf sama neneknya. Agak membingungkan posisinya di rumah itu, namun sekali lagi, Cho-chan nggak mau ikut campur sebab itu bukan urusannya. 3 bulan menjalani pernikahan, terasa ada yang berubah dalam kehangatan yang biasa diberikan oleh suaminya. Bagi Cho-chan, sang suami tidak seromantis dan seasik dulu saat masih pacaran. Bahkan kalau dia bilang ada salam dari ayah ibunya di kampung, pasti Yelsau cuma ngejawab, "Oh," seakan nggak peduli dan bodoh amat dengan salam dari mertuanya tersebut. Begitu juga mengenai urusan ranjang. Saat bulan madu kemarin emang terasa bergelora dan nikmat, seakan gak terpisahkan. Justru setelah pindah ke rumah keluarga suaminya kok seperti hambar dan dingin banget. Kalau bukan istrinya yang meluk saat tidur, pasti gak akan saling dempet. Seringnya malahan tidur membelakangi dengan alasan tangannya Yelsau kesemutan. Pokoknya beda dan terasa kosong. Namun Cho-chan berusaha positif thinking aja. Bisa jadi suaminya emang lagi capek, atau ada masalah di kerjaan atau apalah. Bursa efek bukanlah pekerjaan yang menenangkan, walau tetap bertanya-tanya seperti ada yang aneh, terkhusus saat makan malam bersama di rumah. Kalau Cho-chan ikut nimbrung ngobrol, pasti seringnya dicuekin. Tante dan neneknya juga gitu, kayak nggak mau merespon apapun topik yang coba diucapkan wanita itu untuk bisa membaur. Seakan dia cuma pajangan di situ yang tidak dianggap. Perubahan yang terlalu signifikan bukan hanya dari suaminya, namun nenek dan tante Joel. Pada akhir Juni 2019, terjadi keributan di rumah mereka antara Joel dengan kekasihnya, Baron. Sepertinya lelaki itu punya pacar lain yang bikin si tante kesel hingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun Baron keberatan serta menyatakan ada kesalahpahaman. Malah yang disaksikan oleh Cho-chan adalah sang suami ikut-ikutan ngamuk sambil mengusir pemuda itu. Bahkan katanya Baron nggak boleh lagi bekerja di toko dan wajib benar-benar pergi dari kehidupan keluarga Zamio. Hal ini cukup aneh bagi Cho-chan. Kenapa semua begitu heboh dengan si Baron, bahkan si Yelsau jadi memukul pemuda itu yang harusnya nggak usahlah ikut campur sama urusan percintaan tantenya. Tapi mungkin emang rasa saling melindungi sangat kental ya bagi mereka. Anehnya lagi, saat mau keluar rumah, si Baron sempat berkata sesuatu pada Cho-chan yang bikin hatinya bertanya-tanya. "Hei, hati-hati ya sama suamimu. Dia dan tantenya cuma memperalat kamu." Namun Yelsau kemudian ngomong ke istrinya, "Jangan dengerin, dia orang jahat." Tanggal 3 Juli sekitar pukul 2 dini hari, Cho-chan terbangun saat menyadari bahwa suaminya nggak ada di samping. Dia coba memanggil namun nggak ada jawaban. Berpikir palingan lagi ngambil minum ke dapur atau ke kamar mandi hingga kembali menutup matanya karena masih mengantuk. Sejam kemudian terbangun lagi menjelang jam 3:30 subuh dan Yelsau belum juga muncul di tempat tidur. Wanita itu beranjak dari kasur mencoba mencari sang suami. Soalnya khawatir juga takutnya ada perampok yang masuk dan menyakiti Yelsau, atau bisa aja suaminya jatuh di kamar mandi, maupun kepleset di dapur, bisa bahaya. Dia coba keliling rumah mencari, namun nggak tahu di mana lelaki itu berada. Pintu depan juga terkunci dari dalam, lalu iseng yang membuka pintu kamar tantenya, di sana juga kosong. Ya mungkin Joel nggak pulang malam itu karena dari tadi nggak kelihatan. Dengan segan, dia ngetuk sambil membuka pintu kamar neneknya. Tapi hanya wanita itu sendirian di sana yang sedang terlelap. Ini bikin Cho-chan bingung dan khawatir. Masalahnya, handphone si Yelsau kan ada di samping kasur. Harusnya sang suami nggak pergi kemana-mana, karena benda itu selalu dibawanya. Dia berdiam diri hampir 1 jam di sofa depan, hingga akhirnya ketiduran, dan terbangun sudah di kasur bersama sang suami pada pukul 6 pagi. Yelsau bilang dia keluar minum dari pintu belakang semalam. Pas pulang subuh ngeliat tubuh istrinya ketiduran di sofa, lalu diangkat ke kamar. Cho-chan mikir ya cukup masuk akal, meskipun saat di kantor dia ingat-ingat lagi bahwa tadi malam atau tadi subuh waktu nyariin kemana-mana seluruh rumah, dia juga ngecek pintu belakang dan terkunci kok dari dalam. Tapi ya bisa aja dibukain si nenek waktu dirinya ketiduran di sofa. 6 Juli 2019, Baron tiba-tiba muncul di halaman depan kantor Cho-chan, lalu menceritakan tentang sebuah kabar yang cukup mengagetkan. Mengatakan bahwa sebenarnya dia diusir dan diputusin sama Joel, bukan karena dirinya memiliki wanita lain, namun karena memergoki si tante sedang memadu kasih bersama ponakan kandungnya, Yelsau, suami Cho-chan.
di sebuah ruangan yang berada dekat dapur. Jadi hati-hati aja jika nanti giliran wanita itu yang bakalan diusir dari sana kalau memergoki mereka sedang bermesraan juga. Namun bagi Cho-chan, cerita itu terlalu dibuat-buat, takutnya hanya pengen mempengaruhi dia, sebab bagaimanapun Baron kan pernah sakit hati sama suaminya yang memukul serta mengusirnya. Makanya tetap nggak digubris, bahkan kemudian mengancam akan lapor polisi seandainya masih juga berani pemuda tersebut mendatangi ataupun bercerita ngaco mengenai keluarga Yelsao. Pada Rabu 10 Juli 2019 saat akan tidur, di atas kasur, Cho-chan mencoba ngajak suaminya untuk berhubungan intim, karena udah cukup lama juga dia nggak dibelai. Namun Yelsao menolak dengan alasan capek dan sedang tidak bergairah. Wanita itu marah karena sudah berbulan-bulan nggak disentuh yang menurutnya sangat tidak wajar. Tapi sang suami hanya mengatakan bahwa benar-benar lelah dan penyakit kepalanya sedang kumat beberapa bulan terakhir. Mohon pengertian dan jangan terlalu banyak komplain. Bahkan setelahnya, ada hal yang bikin emosi Cho-chan saat dia bilang pengen segera punya momongan, dan bagaimana hal itu bisa terwujud jika hubungan mereka aja hambar, gak pernah bermesraan sama sekali. Yelsao justru bilang dia belum siap jadi ayah, jangan hamil dulu dan jangan punya anak dulu. Menikah bukan berarti harus punya momongan, jadi bersabar saja sebab usia mereka juga kan belum kepala 3, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam itu meskipun udah nangis di bawah bantal dengan suara yang dibuat-buat kenceng, tetap aja suaminya cuek sama Cho-chan yang makin yakin bahwa pernikahan ini tidaklah serius. Senin sore 15 Juli 2019, Cho-chan pulang sendirian dan ternyata nggak ada siapa-siapa termasuk sang nenek yang sedang menghadiri upacara adat di salah satu rumah rekanan. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mencari tahu kebenaran mengenai ruangan dekat dapur yang pernah diceritain oleh Baron. Awalnya nggak kelihatan ya, sampai secara mendadak, dia menemukan sebuah pintu tarik di lantai di belakang kulkas yang membuat hatinya berdebar kencang. Diangkat pintunya dan melihat ada sebuah tangga kecil yang emang menuju ke bawah. Turun ke sana dan mendapati sebuah kamar berukuran sekitar 3x3 meter dengan AC dingin. Cukup terawat dengan kasur rapi, lemari, serta meja rias, dan juga nampak pakaian dalam suaminya bergantung di beberapa sudut kamar. Cho-chan menangis, lalu kembali ke atas. Diam di kamarnya, namun gak berani berkata apa-apa meskipun saat Yelsao dan penghuni lainnya sudah datang. Masih berusaha positive thinking bahwa itu mungkin kamar cadangan suaminya yang dipakai untuk beristirahat juga. Minggu jam 1 dini hari 21 Juli 2019, ternyata Cho-chan terbangun dan tidak menemukan sang suami di tempat tidur. Kali ini dia seperti yakin bahwa Yelsao ada di kamar rahasia bawah, hingga membuatnya beranjak dan keluar dari kamar. Dia cek sebentar ke kamar tantenya juga kosong, dan langsung menuju dapur. Kulkas nampak sudah tergeser, lalu menarik pintu kayu menuju kamar bawah, dan mendongakkan kepala. Kelihatan suaminya sedang bermesraan dengan Jewel, sampai Cho-chan teriak sambil naik lagi. Menjerit manggil nama neneknya sekuat tenaga. Tidak disangka si tante mengejar ke atas dengan menggunakan jubah tidur, dan langsung memukul wajah Cho-chan serta menyuruhnya untuk menutup mulut. Tapi dia nggak mau kalah, lalu meraih gagang penggorengan untuk menyerang kepala Jewel. Dibalas lagi dengan menendang perut Cho-chan hingga terdorong ke arah rak peralatan yang segera mengambil martil. Saat tantenya mendekat, langsung Cho-chan menghantamkan martil tersebut ke kepala Jewel berkali-kali sampai tumbang. Setelahnya mendadak sang suami muncul mencoba menarik bajunya, namun berhasil terlepas dan Cho-chan berteriak kencang sambil keluar menuju halaman depan. Tetangga muncul yang kemudian mendekat dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Sementara Jewel sempat dilarikannya ke rumah sakit Bakwa Teidi oleh ponakannya, namun tidak dapat bertahan. Dia menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-46 tahun. Kepolisian menahan Cho-chan atas penyerangan yang dilakukan terhadap sang tante. Namun kemudian banyak pihak muncul untuk membela wanita tersebut yang dianggap telah berani membuka tabir rahasia mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah keluarga Zamio. Termasuk seorang perempuan berusia 29 tahun yang bernama Tidamun yang ternyata adalah perawat yang pernah bekerja untuk menjaga nenek Zamio. Dia dulu beberapa kali memergoki Jewel dan Yelsao berhubungan di kamar atas dan kamar bawah yang malahan jadi sering diancam jika melapor pada siapapun. Bahkan menurutnya sang nenek yang juga dibungkam untuk tidak mengadukan masalah ini pada pihak manapun. Sampai suatu ketika, baik tidak,
Dan nenek nekat bercerita pada mamanya Yelsau, kakaknya Juel, mengenai hubungan rahasia tersebut, hingga terjadi pertengkaran hebat. Tidak dipecat, dan Yelsau dipulangkan ke Mandalay. Namun kemudian balik lagi ke Naypyidaw dan berhubungan dengan wanita lain yaitu Cho-chan untuk mempertegas bahwa dia sudah move on dan benar-benar tidak berhubungan lagi dengan tantenya. Jadi intinya, Cho-chan hanya diperalat untuk menutupi perbuatan Yelsau dengan Juel, supaya nggak ada yang curiga lagi, sebab ternyata sampai kapanpun mereka berdua akan saling mencintai. Ini juga yang disampaikan oleh Baron bahwa dirinya beberapa kali memergoki Juel yang merupakan kekasihnya bermain bersama sang ponakan. Makanya sering terjadi pertengkaran hingga membuat lelaki itu benar-benar diusir dari sana. Namun menurut Yelsau, apa yang dilakukan oleh Baron sangat keterlaluan. Setelah tahu hubungan mereka, pemuda itu memeras Juel dan Yelsau secara terus-menerus, atau bakal dilaporin pada orang tua Yelsau bahwa mereka masih berhubungan. Namun usaha tersebut gagal ya saat Yelsau pulang kampung lalu mengganti nomor handphone orang tua serta saudara lainnya agar tidak bisa dihubungi lagi oleh Baron. Makanya jalan satu-satunya adalah mendatangi terus Cho-chan ke kantornya lalu bercerita mengenai hubungan tante ponakan tersebut. Cho-chan berada di tengah antara percaya dan tidak sampai kemudian berhasil membuktikannya sendiri. Sementara di tempat lain, sang nenek yang identitasnya disembunyikan mengaku selama ini juga sering mendapat ancaman dari putrinya, Juel, yang mencintai Yeslau namun tahu bahwa itu sangat terlarang dan hanya bisa menutup mulut. Menurut sang nenek juga, suami Juel meninggalkan wanita itu dulu karena sudah muak dengan kelakuannya yang sering gonta-ganti cowok serta mengontrol segalanya karena memiliki penghasilan lebih banyak. Sang pengacara Nin Yi yang membela Cho-chan mengatakan bahwa apa yang dilakukan kliennya merupakan tindakan membela diri karena dia mencoba mempertahankan rumah tangganya. Dia kaget tentang apa yang dilihatnya di ruang bawah tanah itu bagaikan sebuah mimpi. Dia juga menyesal menjadi bahan pelarian Yelsau yang menikahi hanya sebagai kamuflase untuk menutup-nutupi hubungannya dengan sang bibi. Dulu mesra dan romantis bagaikan kisah Cinderella. Kenyataannya semua hanya topeng untuk hal yang sangat menjijikan. Ngeri juga ya saat Juel menyerangnya, si tante bertenaga badak padahal sudah dipukul pakai penggorengan masih juga melawan, harus dengan martil berulang kali baru tumbang. Sampai pada hasil keputusannya per hari Rabu 22 Januari 2020, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Naypyidaw Negara Burma menyatakan bahwa Cho-chan Kaung bersalah atas penyerangan dengan dasar pembelaan diri. Tuntutan tingkat 2, dia mendapat hukuman 15 tahun penjara, dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun kurungan. Sementara Yelsau Tan dikenakan vonis perbuatan tercela, pengancaman serta penipuan. Lelaki berusia 27 tahun tersebut dikenakan hukuman penjara 2 tahun. Baron juga terkena pasal pemerasan, lalu divonis 4 bulan kurungan. Cho-chan dan Yelsau resmi bercerai pada bulan Februari 2021. Bagaimana menurut kamu? Apa pantas jika Cho-chan yang malah mendapat hukuman terberat dalam kasus ini, padahal dia yang diperalat oleh Yelsau dan tante kandungnya tersebut? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.